Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Arsil. Di sini saya akan mengerjakan atau menjelaskan sebuah program yang sudah saya buat, yaitu latihan soal yang ada pada bab 2 nomor 3. Baiklah, di sini saya sudah membuat suatu program tersebut guna untuk menggunakan kode ASCII. Nah, di sini yang pertama saya menggunakan include iostream. Yang kedua, saya menggunakan variabel integer, yaitu integer ini adalah suatu mempunyai bilangan bulat atau nanti hasilnya itu dalam bilangan bulat yang saya inputkan. Yang pertama kita buka dulu dengan kurung kurawa, lalu dalam integer a, B, C, D, E, dan F. Ini adalah suatu variabel yang akan saya inputkan nanti. Nah, untuk tipe yang kedua dacar A, B, C, D, E. Nah, ini adalah tipe bilangan tunggal atau satu digit. Nah, yang kedua, saya akan menggunakan atau saya akan menginputkan suatu A. Nanti di outputnya menggunakan cout. Nah, yang kedua, saya menggunakan sin lalu A. Ini nanti saya akan mengisi nilai suatu A. Nah, sama seperti halnya yang kedua menggunakan cout, inputkan B, lalu sinnya B. Terus yang ketiga cout, inputkan C, lalu sinnya C. Terus yang keempat cout, inputkan D, lalu sinnya D. Dan yang terakhir cout, inputkan E, lalu sin E. Nah, yang kedua saya akan mencari atau mengkonversikan nanti suatu kode ASCII menggunakan A sampai dengan A atau huruf variabel yang di atas ini, lalu B sama dengan B, huruf yang besar semua yang pada chart ini, lalu yang C sama dengan C, ini adalah perpaduan antara integer dan suatu chart, sampai E sama dengan E. Setelah itu, di ketentuan soal dijelaskan bahwa F sama dengan, misalkan F sama dengan A min B dikali C kuadrat dibagi dengan D. Maka dari itu rumusnya yaitu F. Yang pertama kita buka kurung, terus buka kurung lagi dikarenakan isi dalam suatu variabelnya ada A min B dikali C, lalu tutup kurung. Lalu kita kalikan lagi dengan A min B, jangan lupa buka kurung dulu, terus tutup kurung lagi, terus baru dikali dengan C, lalu tutup kurung 2 kali, karena yang tadi awalnya tutup kurung, yang akhirnya juga tutup kurung. Baru kita bagi dengan D. Mengapa harus ditutup kurung? Dikarenakan kalau semisal ini suatu program tidak kita kurung, maka dia tidak akan terstruktur langsung mengerjakan program ini ataupun program ini. Dia akan langsung mengerjakan program ini, lalu dia akan mengerjakan program C, ataupun langsung dia bisa membagi dengan D. Oke, baiklah. Setelah itu kita akan menampilkan dari suatu nilai A menggunakan cout, lalu kita isi dengan A, terus cout yang B kita isi dengan B, cout C kita isi dengan C, cout D kita isi dengan D, cout E kita isi dengan E. Jangan lupa setiap kata-kata yang ini karena kita inputkan variabel kita akhiri dengan @learn. Nah, setelah itu yang terakhir ketentuan soalnya suatu nilai F itu adalah mod dari suatu variabel E. Maka dari itu kita akan menampilkannya menggunakan cout F modulus E. Mod itu adalah singkatan dari modulus, lalu jangan lupa @learn. Oke, baiklah. Nah, di sini karena awalnya tadi sebentar. Nah, karena awalnya tadi kita menggunakan kurung kurawa, maka akhirnya juga kita menggunakan kurung kurawa. Setelah itu coba kita running. Oke, apakah dia error atau tidak? Ternyata berjalan sesuai dengan struktur program yang kita gunakan. Yang pertama, inputkan A. Dan ketentuan soal mempunyai contoh kalau A itu isinya ada nilai ASCII dari N, lalu inputkan B. Kalau tidak salah B ini tadi Z. Yang ketiga itu inputkan nilai C. C itu 2. Yang D itu isinya 3.
dan yang terakhir E itu adalah Y. Maka akan hasilnya kalau tidak salah 40. Nah, nilai ASCII dari dari N itu ada 110, terus Z itu ada 122, 2 itu ada 50, 3 itu 51, Y itu 121. Lalu hasilnya 40. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan mengenai suatu program yang saya buat tentang penggunaan kode ASCII pada soal nomor 3 bab 2. Baiklah, saya rasa video saya kali ini cukup sampai sini. Semoga video ini dapat membantu Anda dalam suatu mengerjakan program C++ menggunakan kode blocks. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.